Lebaran akhirnya beres, THR masih nyisa dan pengen beli laptop. Nah ini pas kalian mampir ke sini karena gue akan bahas beberapa rekomendasi laptop under 10 juta yang cocok buat semua kalangan, pelajar, guru, mahasiswa atau fresh graduate atau PNS yang lagi kena efisiensi anggaran dan budget laptopnya tipis gitu kan. Ini bakal cocok untuk kalian. So, mari kita bahas. Laptop pertama kita bahas dari laptop yang paling terjangkau ya, yang mungkin bisa dibilang ini adalah laptop yang aman untuk semua orang. Kenapa? Karena pertama brand identity-nya udah bagus. Asus VivoBook Go 14 E1404FA yang pakai Ryzen 3 7000 series. Kenapa gua bilang laptop ini laptop aman? Ya secara dia kan laptop Asus gitu kan, dia brand gede yang bikin beberapa orang juga ya langsung percaya sama brand laptopnya. Ketika ada yang ngerekomendasiin tanpa pikir panjang langsung beli. Secara teknis spesifikasi pun dibilang jelek enggak juga, cukup oke kok, masih berasa ada tenaganya di tahun 2025 ini. Meskipun ini bukan kerilisan tahun 2025. Apalagi si Ryzen ini yang versi IPU ini termasuk prosesor yang dikenal punya performa yang cukup kencang di kelas harganya. Gua pernah comparing juga ini laptop sama beberapa laptop lain di kelas harga yang sama dan hasilnya ini it's good. Bisa cek videonya di rekomendasi di atas ini ya, ataupun di deskripsi gua taruh linknya. Intinya ini laptop ditunjukin buat lu yang main aman saat pilih laptop dan mungkin agak skeptis sama brand lokal serta kurang percaya sama brand-brand lain yang gak sebesar Asus namanya. Kelebihan laptop ini kalau gua rangkum saat gua review nih laptop, utamanya ada 3. Pertama soal layar yang meskipun belum 100% sRGB, layarnya pakai IPS yang kelasnya lumayan bagus. Jadi secara pewarnaan masih bisa gua terima di mata gua. Kedua, ini laptop punya responsivitas sistem yang bagus juga dibanding beberapa laptop lain. Pas gua tes, saat booting time, load software, laptop ini jadi salah satu yang paling cepat, paling kenceng. Ketiga, keyboardnya udah ada backlit. Harga laptop ini berapa? Cuma di angka 5,6 jutaan rupiah startnya untuk sekarang. Laptop kedua, laptop yang cukup fenomenal ya, cukup ramai di komunitas laptop dan belum lama Kudetek bikin video reviewnya. Advan Pixwar X Transformer, laptop yang di branding laptop gaming tapi ngandelin eGPU doang. Ya nggak salah sih, toh iGPU zaman sekarang ya kenceng-kenceng, termasuk di CPU AMD Ryzen 7 6800H yang dipakai di laptop ini. Beberapa game triple ya, kalau gue lihat beberapa review dan data sintetik yang kita punya, data prosesornya emang bisa jalan normal di laptop ini ya, cuma ya namanya ngandelin eGPU pasti ada limitasi. Tapi terlepas itu, ini laptop emang bagus kok. Terlepas brandingannya apa gitu kan, bagus beneran nih laptop secara performance di kelas harganya, yang harganya cuma ada di 7,9 jutaan doang. Ngeluarin duit segitu tapi lu langsung dikasih prosesor H series yang IPC-nya emang lebih kenceng dibanding CPU series, tentu sangat worth it. Tampilan juga cukup eye catching ya, ada logo-logo transformer gitu yang bikin laptop ini berbeda dibanding laptop 7 jutaan atau bahkan 8 jutaan lain. Secara fan juga karena brandingannya laptop gaming, dia exhaustnya tuh beneran dirancang yang proper gitu. Fannya gede, exhaustnya juga lebar di kanan kirinya. Pokoknya cocok lah buat kalian yang mau laptop gaming. Price to performance-nya dapet, tapi duitnya beneran mepet di 8 juta lebih dikit atau 8 juta pas gitu loh. Buat yang penasaran full reviewnya kalian bisa cek di channel Kudetek atau nanti gue masukin videonya di rekomendasi di bawah ya, di kolom deskripsi ya. Nomor 3, ini opsi lain dari Advan Pixwar. Ya yang buat kalian yang pengen CPU H series dengan harga yang mirip-mirip juga bakal lebih murah, tapi dengan form factor yang lebih compact. Ini laptop productivity biasa bentuknya, bukan laptop gaming ya. Yakni Axio Hype 7 AMD X8. Sekilas tampilannya ini mirip sama Axio Hype 5 AMD yang beberapa kali kita review ya. Compact, cukup light, dengan body yang bisa dibilang punya build quality kokoh dan solid ya. Selain body yang compact ini, sisanya mirip-mirip sama Advan Pixwar secara spek. Dan mungkin karena si perancangan heat management alias cooling system yang gak sekompleks Advan Pixwar gitu ya, jadi ya harganya lebih terjangkau. Kalau nggak salah pas gue cek itu beda sekitar 50 ribuan deh, 50 ribuan lebih murah dibanding Advan Pixwar tadi. Jadi emang tipis banget harganya ya. Selanjutnya masih ngomongin Axio lagi nih, tapi ini beda. Ini laptop sempet ngegebrak industri laptop Indonesia. Jadi orang-orang tuh kaget semua tuh, rata-rata tuh di orang-orang media, KOL itu kaget. Ternyata Axio bisa loh bikin kayak gini gitu. yakni Axio Hype R3 OLED, satu-satunya laptop lokal di kelas harga 7 jutaan yang udah pakai OLED. Bobotnya nggak sampai 1 kg alias 954 gram aja, dengan body yang tipis banget coy.
Udah kayak Asus ZenBook tapi versi lokal gitu. Kalian bisa cek video review di atas ini ya, di rekomendasi ataupun di link deskripsi seperti biasa. Selain ketipisan dan OLED-nya tadi, kelebihan lain laptop ini adalah RAM-nya. Dan coy, harga termurahnya aja yang 7 jutaan itu lu bakal dikasih RAM yang udah 24 GB i3 ya, i3 7 jutaan Gen 12 itu dikasih RAM 24 GB yang LPDDR5 bukan DDR4 biasa. Jadi udah kenceng. Dan ini ada 2 SKU secara umum ya. Ada yang harga 7 juta yang pakai i3, sama ada yang harganya 8,9 juta yang pakai i5-nya. Jadi karena RAM-nya tuh gede banget gitu ya, 24 GB bawaannya, meskipun speknya dia pakai i3 doang, U-series, karena RAM-nya segede itu, segede gaban, jadi ini ngebantu banget untuk nge-up performa secara general. Termasuk untuk game kompetitif macam Valorant, itu kita pernah tes real gitu ya. i3 doang itu FPS-nya bisa nyentuh 100 plus untuk game Valorant ya. Jadi keren banget. Tapi kalau lu mau yang versi layar gedenya tapi OLED gitu kan, harganya mirip-mirip kayak Axio Hype R tadi, nggak mau yang compact, maunya 15 inch, itu pilihannya ada Asus VivoBook Go 15 OLED. Cuman CPU yang dipakai ini beda, bukan Intel 12 Gen ya, tapi AMD Ryzen 7000 series yang ya nggak terlalu tua banget sih untuk kelas harganya, masih bisa diterima lah menurut gue ya. Dan terakhir masih laptop dari brand lokal lagi yang cukup kenceng juga dan masih banget dipuja sama kaum menang mending. Apa laptopnya? Advan AI Gen versi AMD. Laptop yang harganya cuma di 9,4 jutaan aja, tapi udah pakai Ryzen 7 8845HS. Pokoknya mantep ya. Udah ada AI pula ya, meskipun masih 38 tops doang, alias belum masuk kriteria Copilot Plus PC. Selain itu, yang jadi highlight utama di laptop ini adalah integrated GPU-nya yang kenceng banget di kelas harganya, Radeon 780M, yang kalau kita pakai untuk jalanin game yang agak berat macam Shadow of the Tomb Raider, Black Myth Wukong, ini udah bisa jalan di sini dengan experience yang cukup smooth ya, tapi dengan catatan FSR-nya ini on. SSD juga jadi keunggulan yang bisa di highlight ya, karena dia udah pakai Gen 4 512 GB yang dipaduin sama RAM 16 GB dual channel. Bobot laptop ini berapa? Ringan, 1,39 kg aja dengan daya tahan baterai sampai sekitar 10 jam penggunaan. Dan barangnya sekarang banyak, nggak kayak waktu tahun lalu. Kalau tahun lalu itu sempat goib, di awal tahun ini di Q1 ini barangnya cukup banyak di market ya. Gua lihat di Tokopedia itu. Dan kelihatan ya kalau video ini emang kita akui didominasi sama brand lokal, karena emang menarik banget produk brand lokal sekarang, kelihatan makin kompetitif dengan kelebihan yang beda-beda yang ditawarin gitu kan. Dan bikin beberapa brand laptop lain justru kurang worth it ya, jujur ya. Apalagi kalau POV-nya ini bener-bener mandang spek doang dari sebuah laptop saat kita beli, saat kita mau pilih. Cuman kalau misalkan kalian POV-nya nggak dari spek doang gitu ya, dari branding juga, dari nama juga, legenda juga gitu ya. Bukan legenda sih, lebih ke brand identity kali ya, brand awareness gitu ya. Mungkin jalan ceritanya akan lain, akan ada pertimbangan-pertimbangan yang dipilih gitu kan. Dan harapannya tentu perlahan dikit-dikit investasi yang masuk ke pabrikan lokal ini makin gede ya. Yang akhirnya bikin brand lokal nih bisa beneran create laptop dari awal, dari R&D laptopnya nih. Jadi bukan sekedar produk ODM aja harapannya gitu ya. Dan ketika udah sampai di titik itu, ya bukan gak mungkin bisa terus mengejar ketertinggalan brand-brand internasional yang udah eksis duluan, macam Asus, Acer, MSI, Lenovo dan lain-lain itu kan. Kalau udah maju siapa yang diuntungkan? Tentu kita juga sebagai konsumen dan rakyat Indonesia gitu kan. Produknya bisa mendunia gitu kan, lapangan pekerjaan terbuka, dan orang-orang pintar asli Indonesia itu ya kepake juga gitu. Jadi bikin untung banyak pihak nih kalau misalkan brand-brand lokal ini bisa maju dan bisa selevel sama brand-brand internasional lain. Oke, mungkin cukup sampai sini konten kali ini. Mungkin ada yang mau berpendapat, komen aja di bawah. Mungkin ada yang mau konsultasi atau mungkin ada yang mau transfer THR ke kita. Tidak apa-apa, silahkan DM aja di kolom di Instagram gitu ya. Kalau misalnya ada saran, kritik, silahkan komen di bawah. Like, share, subscribe channel ini kalau kalian suka, dan dislike aja kalau nggak suka, nggak apa-apa. Join Discord server kami dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, selamat lebaran.